ada video viral, videonya yang diduga ya, masih diduga nih video mesumnya Mas. Nah artinya Mas kan ketua salah satu organisasi perfilman di Indonesia Mas ya. Ini efeknya kan seperti apa nih Mas? Sekarang itu kita bicara artis. Artis ini harus punya karya. Tetapi dengan zaman sekarang, selebgram pun sudah dibilang artis. Main YouTube juga ada artis. Kalau kita bicara seorang public figure, maka adalah merupakan suatu bentuk yang memang dilihat, dikontrol oleh masyarakat. Ketika si public figure tadi, entah dari mana tadi ya, mau Instagram, pemain lebar, sinetron, terjadi bahwa dia mau mengeksploitasi dirinya, ini akan berbahaya, berdampak pada pekerja seni. Yang judulnya adalah, apakah pekerja seni ini semuanya seperti itu? Ini saya sebagai seorang ketua umum Papindo, Komunitas Film Indonesia, sangat menyayangkan ada kondisi seperti ini. Padahal pekerja seni itu adalah kreatif, karya. Tidak perlu dia harus dengan pahanya yang bersinar atau mau apa-apa, tetapi dengan dia punya karakter, lalu dia punya kreatif dan karya, orang juga mengenal. Tetapi ini zaman memang, zaman digital. Siapapun yang sifatnya ada viral, dia akan menjadi famous. Nah, ini pertanyaannya, tujuannya untuk apa nih? Biasanya jujur ya, ketika memang artis-artis kita yang aneh-aneh tadi, itu menjadi famous. Nah, jadi orang udah tahu pintunya dari sini. Jadi ada pertanyaan sengaja atau tidak sengaja. Kalau itu sengaja, ya hari ini nggak apa-apa dia dihukum, tapi besok saya jadi terkenal. Akhirnya menjadi komoditas. Komoditas apa? Kalau udah dikenal, maka ya sebagainya lah ya, bisa menguntungkan dia sendiri. Nah, pertanyaannya apakah hal-hal itu yang harus dilakukan? Sedangkan kita kan harus berkarya, kita harus main film dengan jenjang, harus ikutin, kalau kita menjadi pemain iklan juga harus ikut jenjang gitu. Jadi kan nggak bisa juga ini dibilang artis, pekerja seni, kita lihat jejak digitalnya, dia main film apa, karyanya apa, kan gitu ya. Nah kalau emang orang ini memang benar-benar yang diduga pemeran dalam video porno ini Mas, wajar gak Mas kalau masyarakat memboikot, membuli, nggak boleh lagi tampil di TV, itu wajar gak Mas seperti itu Mas? Itu sangat wajar sekali, karena memang harus punya sanksi sosial. Sanksi sosial dilakukan apabila seorang public figure yang sudah menyangkut pelanggaran secara apa tadi ya, aksi, pornografi dan sebagainya. Karena ketika itu menjadi plagiat contoh masyarakat, apalagi kita mungkin punya anak, terus lalu ada contoh yang nggak baik, dia bisa saja bisa mengikuti. Nah, ini akan harus ada sanksi sosial selain sanksi hukum ya. Sanksi sosial ini dibangun. Nah, cuma ada orang yang sekarang di zamannya sanksi sosial ini nggak apa-apa, nanti gue jadi terkenal. Nah, ini yang berbahaya. Nah, sanksi sosial masyarakat kita ya paling netizen, semakin dia disanksi sosial, semakin dia terkenal dan semakin dia malah asik di dalam dunianya itu. Nah, ini yang memang sudah berubah ya, berubah daripada gaya karakter Indonesia. Orang Indonesia itu pemalu. Ketika dia dijelekkan, dia merasa ada apa ya, aduh aku nggak enak pakai wo kalau orang Jawa bilang. Tapi sekarang nggak bisa begitu. Kita menghadapi akhir zaman, yang dimana ketika orang malah dibilang yang jelek-jelek, dia malah oh nggak apa-apa, biasa aja. Berarti Mas ditegasin lagi dong Mas, sanksi sosial yang paling bagus itu menurut Mas sebagai ketua salah satu organisasi perfilman itu apa Mas? Kalau saya, maaf saja, saya pernah bilang sama teman-teman di Papindo, kalian boleh bergaya apapun, tapi jangan sekali-sekali menjadi pertama jual diri, trafficking, jual diri. Kedua, penjual dagang orang gitu ya. Kedua, narkoba. Ketiga, menjadi mucikari dan sebagainya. Karena kalau itu terjadi, kalian harus mengerti bahwa kalian nanti akan menikah. Ketika menikah punya keturunan, dan bukan tidak mungkin sanksi sosial ini akan menjadi suatu legenda, sejarah, histori daripada kehidupan si orang tersebut. Misalnya si A, dia udah jadi terkenal, padahal sebelum terkenal dia terjadinya ya kondisi-kondisi tadi.
akhirnya kan pada anaknya kena juga dampaknya. Hmm. Nah, inilah yang harus diperhatikan, bahwa dampak sosial itu tidak dikenakan sekarang, tapi nanti dikenakan pada saat nanti. Ini yang harus dibangun cara berpikir. Kalian nggak bisa ngambil keuntungan sekarang, tapi nanti jangan sampai efeknya di kemudian hari seperti sanksi sosial yang melekat di dalam dirinya.